Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan sunyi, berdiri sebuah tiang gantung tua. Tiang itu tidak lagi digunakan sejak puluhan tahun lalu. Namun, pagi itu, ratusan warga berkumpul di sekitarnya. Wajah-wajah tegang, udara terasa berat. Di tengah kerumunan, seorang lelaki dengan rantai di tangan berdiri pasrah. Namanya adalah Arman, seorang pria yang diyakini telah mengakhiri nyawa seorang pemuda berusia 20 tahun. Namun, di antara semua tatapan kebencian, ada satu sosok yang berbeda, seorang wanita tua berjubah hitam. Wajahnya tertutup kerudung. Tidak ada yang tahu siapa dia atau mengapa dia datang. Yang pasti, beberapa menit lagi, nasib Arman akan ditentukan, dan semua orang akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai dari awal. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi jalanan berbatu yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti serpihan kaca. Kota kecil itu seakan menahan napas, sunyi di antara suara gemericik air, dan sesekali lolongan anjing di kejauhan. Di ujung jalan, tepat di depan sebuah rumah tua berpagar besi berkarat, seorang pria bernama Adrian berdiri kaku. Tangannya menggenggam sebuah foto lusuh potret seorang perempuan berambut hitam panjang. Tersenyum tipis, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perempuan itu adalah Lara, adiknya, dan sudah 3 hari ia menghilang tanpa jejak. Rumah tua itu adalah tempat terakhir di mana seseorang melihatnya. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya sekarang. Penduduk sekitar hanya menyebutnya rumah di Bukit Embun, tempat yang dikatakan membawa sial bagi siapapun yang memasukinya. Adrian melangkah melewati pagar berderit. Bau tanah basah bercampur aroma besi tua menyambutnya. Setiap langkah membuat papan teras berderit, seolah rumah itu tahu ia datang. Di dalam, lampu gantung bergoyang pelan, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Ruangan itu penuh debu. Namun di sudut meja, ada sebuah cangkir kopi masih hangat. Adrian merasakan sesuatu bergerak di balik pintu ruang tamu. Napasnya tercekat. Lalu, suara itu datang seperti bisikan dari arah yang tak terlihat. Kau terlalu lambat, Adrian. Hujan belum juga berhenti sejak malam itu. Derasnya membentuk irama monoton yang menenggelamkan setiap suara di luar. Arga berdiri di depan meja kayu tua di ruang tamu rumah tersebut. Tangannya gemetar saat membuka laci yang engselnya nyaris patah. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat yang terikat dengan pita merah kusam. Kertasnya menguning, tinta sebagian memudar. Namun satu hal menarik perhatiannya, nama Rania tertulis di setiap amplop. Rania, nama itu terdengar begitu asing. Namun entah mengapa, jantungnya berdegup semakin kencang. Surat pertama ia baca. Hanya satu kalimat yang jelas. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah mati. Arga menelan ludah. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Pelan, berat, dan pasti. Ia tahu, rumah ini seharusnya kosong. Lampu gantung berayun pelan. Suara langkah itu berhenti. Lalu, dari atas, terdengar sesuatu jatuh, sebuah bingkai foto tua, bergambar wanita yang sama di foto yang ia temukan di jalan sebelumnya. Wanita itu tersenyum, namun matanya menyimpan kesedihan mendalam. Arga meraih bingkai tersebut, namun saat ia membaliknya, sepotong kertas kecil terjatuh. Di atasnya tertulis, "Kau berikutnya." Dan sebelum ia sempat memahami artinya, seluruh lampu rumah mati, gelap, total. Arga berdiri di tengah ruang tamu rumah tua itu. Jantungnya berdentum kencang. Hujan di luar semakin deras, seperti mencoba menutup rapat semua suara di dalam rumah. Ia memegang foto wanita yang tadi jatuh dari bingkai pecah. Wajah itu terasa familiar, namun ia tak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Langkah kakinya berderit di atas lantai kayu saat ia menuju lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu terkunci,
tapi sebuah kunci kecil tergantung di paku berkarat di dinding. Tangannya gemetar ketika memutarnya. Pintu lemari terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya hanya ada satu kotak kayu berukir rumit. Saat Arga membukanya, ia menemukan sebuah jam saku kuno. Jarumnya berhenti tepat di jam 2:17. Bersamaan dengan itu, sebuah suara lirih terdengar dari belakangnya. "Kenapa kau kembali?" Arga berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Napasnya memburu. Dia mulai menyadari rumah ini bukan sekadar menyimpan rahasia, tapi seolah memanggilnya kembali untuk mengingat sesuatu yang ia coba lupakan. Saat ia menoleh lagi ke jam saku itu, di bagian belakang terukir inisial ROD dan sebuah tanggal 14 Agustus tahun 2005. Di luar, kilat menyambar, dan untuk sepersekian detik, Arga melihat bayangan seorang pria di jendela. Bayangan itu tersenyum. Arga berdiri membeku di tengah ruang tamu yang gelap. Genggaman tangannya di saku terasa kaku. Di dalamnya, jam saku itu seolah berdenyut pelan, mengeluarkan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari sudut matanya, ia menangkap gerakan samar bayangan seorang wanita berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya terurai basah, wajahnya kabur seperti diselimuti kabut tipis. Arga mencoba melangkah, tapi lantai di bawahnya berderit panjang, seperti menahan napas. "Siapa kau?" Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah lorong gelap di samping tangga. Lorong yang, menurut ingatan Arga, seharusnya buntu. Dengan langkah hati-hati, Arga menyusuri lorong itu. Semakin jauh ia melangkah, udara semakin lembab. Dindingnya dipenuhi foto-foto tua yang pudar. Salah satunya menarik perhatiannya, foto seorang anak kecil tersenyum sambil memegang jam saku yang sama. Di belakangnya, sosok yang wajahnya disamarkan bayangan berdiri, menatap tajam ke arah kamera. Detak jantung Arga makin cepat. Ia mulai merasa foto-foto itu berubah anak kecil di setiap foto. Kini menatap langsung ke arahnya. Senyum mereka memudar. Di ujung lorong, ia menemukan pintu kayu setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara dentingan jam yang sangat pelan, persis seperti detak jam saku di tangannya. Saat Arga mendorong pintu itu, matanya membelalak. Di dalam, puluhan jam saku tergantung di dinding. Semuanya berhenti pada waktu yang sama. Jam 2:17. Sebuah suara berbisik di telinganya, suara yang sangat dekat. Terlalu dekat. "Kau terlambat, Arga." Arga melangkah masuk ke ruangan rahasia itu. Langkahnya menggema pelan. Bau besi tua dan debu begitu kental menusuk hidungnya. Puluhan jam saku tergantung di dinding. Semuanya identik. Semuanya berhenti di waktu yang sama. Jam 2:17. Di tengah ruangan ada meja kayu kecil. Di atasnya tergeletak buku catatan lusuh dengan sampul kulit hitam. Arga membuka perlahan. Dan di halaman pertama tertulis, "Waktu berhenti hanya bagi mereka yang sudah dipanggil." Jantung Arga berdegup kencang. Ia teringat pada mimpinya beberapa malam lalu, mimpi yang selalu terulang di mana ia melihat seorang anak kecil berdiri di bawah hujan, memegang jam saku sambil memanggil namanya. Tiba-tiba, salah satu jam di dinding berdentang pelan. Hanya sekali. Suara itu bergema lama di telinganya. Arga menoleh cepat. Salah satu jam kini jarumnya bergerak. Lambat tapi pasti. Jarum itu menunjuk angka 2. Lalu ketiga. Tiba-tiba, dari bayangan di pojok ruangan, sebuah suara perempuan berbisik. "Kau sudah terlambat, Arga." Ruangan itu bergetar halus. Lampu di lenggit-lenggit berkedip. Jam-jam lain mulai berdetak bersamaan, menciptakan irama kacau yang membuat udara terasa berat. Arga mundur selangkah. Namun, pintu di belakangnya kini sudah menghilang. Yang tersisa hanya dinding penuh jam. Berdetak, seakan menelan dirinya perlahan. Arga mencoba mengatur napasnya.
Semua jam di ruangan itu berdetak bersamaan. Bunyinya seperti ribuan detak jantung yang memukul-mukul kepalanya. Ia menoleh ke dinding tempat pintu tadi berada. Kosong. Hanya tembok polos. Seolah pintu itu tak pernah ada. Tiba-tiba, salah satu jam saku di sebelahnya jatuh ke lantai. Tutupnya terbuka, memperlihatkan foto kecil di dalamnya. Mata Arga membelalak. Itu foto dirinya, tapi lebih tua, dengan mata yang terlihat kosong. Dari sudut ruangan, suara perempuan yang tadi berbisik kini terdengar lebih jelas. Kau sudah pernah ke sini, Arga, lebih dari sekali. Arga berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, kini seluruh jarum jam bergerak mundur dengan kecepatan tak wajar. Pandangannya mulai kabur. Napasnya semakin berat dan telinganya terasa berdengung. Lantai di bawah kakinya berubah menjadi air gelap yang bergolak. Ia mencoba melangkah mundur. Namun setiap langkah justru membawanya lebih dekat ke pusaran di tengah ruangan. Di detik terakhir sebelum tubuhnya terseret, ia melihat sesuatu di permukaan air, refleksi dirinya. Tersenyum. Arga berlari keluar dari ruangan jam, napasnya memburu. Setiap langkahnya bergema panjang, seolah ada orang lain yang mengikutinya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi di ujung lorong, bayangannya terlihat, bukan menirukan gerakannya, melainkan bergerak sendiri. Bayangan itu perlahan melangkah mendekat, tapi anehnya, tubuh Arga justru membeku. Nafasnya membentuk kabut tipis di udara, padahal ruangan itu tak dingin. Bayangan itu berhenti tepat di depannya, lalu meraih tangan Arga dan menariknya ke dalam dinding. Dalam sekejap, Arga terjatuh ke sebuah ruangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, penuh dengan potret dirinya dari berbagai usia, termasuk foto dirinya di masa depan. Dengan mata kosong dan senyum yang membuat darahnya membeku, suara lirih terdengar di telinganya. Kau sudah sampai, Arga. Tak ada jalan pulang. Arga terhuyung di ruangan penuh foto dirinya. Nafasnya memburu. Keringat bercampur air mata di wajahnya. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu tua terhampar dengan buku lusuh. Sampulnya sobek, dan di bagian depannya tertulis. Tangannya gemetar saat membukanya. Di setiap halaman, ia melihat catatan detail hidupnya. Dari masa kecil hingga momen ia berdiri di ruangan ini. Tapi halaman terakhir kosong. Kosong, hingga pena di atas meja mulai bergerak sendiri. Tinta hitam mengalir, membentuk kata-kata. Arga menoleh dan melihat siapa yang selama ini menuntunnya ke sini. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana berdiri Arga versi tua. Wajah penuh luka, mata kosong, namun bibir tersenyum miring. Versi tua itu berkata dengan suara parau, "Aku sudah mencoba mengubah akhir kita, tapi setiap kali kita selalu kembali ke sini." Arga mundur, napasnya memburu. Namun ruangan mulai berputar. Foto-foto di dinding terbakar perlahan, berubah menjadi potongan memori yang terdistorsi. Versi tua mendekat dan menaruh pena ke tangan Arga. "Tulislah akhir yang kau mau, atau biarkan aku yang menulisnya lagi." Dengan tangan gemetar, Arga mulai menulis. Namun saat pena menyentuh kertas, bayangan dari dinding merayap dan melilit tangannya. Lalu layar gelap seketika. Hanya terdengar suara bisikan. "Akhirnya, kau menulisnya juga." Arga menatap halaman terakhir buku itu. Tangannya yang tadi berusaha menulis kini berhenti. Pena jatuh ke lantai, mengeluarkan bunyi nyaring yang memecah keheningan. Tulisan di halaman kosong itu perlahan muncul sendiri, huruf demi huruf, seperti ada tangan tak kasat mata yang menorehkannya. "Kau sudah tahu akhir ceritanya, tapi bukan kau yang akan menutupnya." Arga menatap kata-kata itu. Napasnya memburu. Ia memandang ke arah dirinya yang lebih tua, tapi sosok itu kini sudah berdiri sangat dekat. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak membentuk kata tanpa suara. "Gantian kau di sini." Tiba-tiba ruangan itu runtuh. Dinding, lantai, dan langit-langit mengelupas seperti kertas.
memperlihatkan kegelapan tanpa dasar. Arga terjatuh namun, sebelum tubuhnya benar-benar hilang, ia terbangun. Di sebuah meja kayu tua, di depannya, ada sebuah buku terbuka. Sampulnya bertuliskan, catatan kehidupan. Tapi nama di bawahnya bukan lagi Arga. Nama itu adalah penonton. Arga tersenyum tipis, memandang lurus ke arah kita. Sekarang giliranmu menulis, ucapnya. Lalu, layar gelap. 1 detik sebelum berakhir, terdengar bunyi pena yang mulai menulis. Dan suara langkah kaki mendekat dari belakang. Arga terbangun di meja yang sama, dengan cahaya lilin yang hampir habis. Buku di depannya sudah tertutup, tetapi tinta segar masih menempel di jarinya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengingat semua peristiwa bayangan tua. Bisikan di lorong, dinding yang hancur, menjadi kegelapan terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Namun, ketika ia menoleh ke kiri, ia melihat secangkir kopi yang masih hangat. Padahal ia yakin, ia tak pernah membuatnya. Dengan ragu, Arga membuka kembali buku itu. Halaman pertama kini berisi tulisan baru. Babak 1. Arga terbangun di meja dengan cahaya lilin yang hampir habis. Jantungnya berhenti sejenak. Kalimat itu persis menggambarkan keadaannya sekarang. Ia membalik halaman. Dan semakin ia membaca, semakin jelas bahwa buku itu menceritakan masa depannya beberapa menit ke depan. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang belum selesai. Arga menatap pembaca dan berkata. Arga menoleh perlahan ke arah kamera. Senyumnya tipis, matanya tajam, seakan menyadari bahwa penonton adalah bagian dari ceritanya. Lalu layar menjadi gelap, diiringi bunyi pena yang menulis cepat.